Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Pendidikan berencana memperpanjang belajar dari rumah hingga akhir Desember. Orang tua murid mengajukan keberatan dengan menuntut keringanan biaya bulanan sekolah atau SPP. Sebab selama belajar di rumah mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk fasilitas pendukung dan kuota internet. Setiap hari anak-anak Eli Mahesa Jenar warga BSD Tangerang, Banten harus belajar di rumah sesuai imbauan pemerintah. Namun sejak diterapkannya belajar dari rumah, 2 bulan lalu ia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli perangkat gawai bagi ketiga anaknya serta kuota internet. Eli meminta kebijakan sekolah untuk mengurangi uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP karena selama belajar di rumah tidak ada aktivitas di sekolah. Namun konsekuensinya atas perpanjangan program ini, kami juga sebagai orang tua harus memberikan support tambahan dari sisi ketersediaan waktu. Kami juga harus membimbing anak-anak kami dalam proses pembelajaran di rumah dan juga fasilitas internet yang mumpuni. Dan terkait hal itu kami jeritan hati orang tua sebenarnya kalau bisa dimungkinkan pihak sekolah juga aware akan kondisi orang tua saat ini. Dengan proses pembelajaran di rumah ini otomatis ada beberapa biaya yang sebenarnya tidak dikeluarkan oleh sekolah. Itu bisa dikontribusikan, disubsidi silang dengan memberikan pengurangan biaya SPP, biaya bulanan yang selama ini siswa bayarkan ke pihak sekolah. Keluhan serupa juga disampaikan Ariseno Ridwan, warga Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain harus mengeluarkan biaya tambahan guna mendukung belajar online kedua anaknya, Ariseno juga harus menjadi guru dadakan. Karena penyampaian materi secara online tidak maksimal dibandingkan belajar dengan metode tatap muka. Bagaimana SPP yang sudah tidak lagi harus dibayar full. Karena dengan adanya PJJ ini, SPP yang tadi diperuntukkan diantaranya untuk salah satunya untuk hal-hal yang ada di sekolah itu sudah dialihkan ke rumah. Jadi overhead sekolah ini sudah jauh berkurang. Tapi jika SPP itu juga kami harus membayar SPP agar guru tetap memiliki masukan, itu kami sangat setuju, sangat setuju. Namun hal ini pun juga mesti dipertimbangkan lagi jika mungkin ada diskon-diskon karena itu tadi alokasi anggaran yang tadinya itu dari sekolah di rumah pun akhirnya bertambah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mempersiapkan skenario belajar di rumah hingga Desember 2020. Skenario ini dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan pandemi corona di Indonesia berlangsung hingga akhir 2020. Tim Liputan, JAK TV.